Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfred Rajendra Wijaya dengan NIM 220605111013 dari kelas D tahun 2022 akan menjelaskan sebuah program untuk search nilai min dan max dari sebuah array dengan menggunakan COS. Ya, langsung saja di sini kita buat project baru. Next, lalu namanya kita beri nama dulu. Kemudian kita finish. Nah, setelah ini sudah ada projectnya. Ini dia projectnya. Lalu di sini kita buat kelas baru saja. Ini kita hapus atau tidak usah kita gunakan. Kita new Java class. Kita buat di sini search min max with cost juga. Kita beri nama finish. Lalu di sini kita sebelumnya untuk mencari nilai terkecil dan terbesar di dalam sebuah array, otomatis kita di sini harus membuat array-nya dulu. Tapi sebelum membuat array, sebelumnya kita membuat main class-nya dulu. Kemudian langsung saja di sini kita deklarasikan array-nya. Saya ingin menggunakan variabel array saja. Kemudian langsung kita inisialisasi isi dari array-nya. Kita menggunakan angka acak antara 1 sampai 6. Sudah. Kemudian di sini kita akan mengeprint array-nya pada keadaan semula. Kita akan mengeprint array-nya menggunakan for loop seperti biasa. Di sini kita menggunakan indeks mulai dari angka 0 sampai dengan array length. Di sini kita menggunakan 6 value pada array, sehingga indeks dari array ini adalah di sini ada indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita print di sini. Nah, di sini kita akan mengeprint array dengan indeks mulai dari i sama dengan 0 sampai dengan i sama dengan 5. Kita coba jalankan dulu. Mohon maaf, ini masih pakai line. Sudah, keadaan awalnya sudah kita print. Kemudian langsung saja kita mencari nilai minimal dan maksimal dari array ini. Pertama-tama kita buat dulu print untuk menandakan bila di sini kita sudah mulai mencari nilai minimal dan maksimal. Ini sebagai penanda juga. Kemudian di sini kita menginisialisasi variabel-variabel yang akan digunakan saat kita menjalankan programnya. Yang pertama, kita menginisialisasi
untuk mencari min, maka kita inisialisasi min-nya dulu. Kemudian karena di sini kita akan menggunakan cost atau biaya untuk setiap prosesnya. Di sini kita akan menggunakan dua proses, yaitu comparison dan adoption. Sehingga di sini kita inisialisasi juga variabel untuk comparison dan adoption cost-nya. Ini untuk yang minimalnya kita menggunakan integer, kemudian yang untuk mencari nilai maksimalnya kita inisialisasi variabel juga sama. Kita menginisialisasi untuk comparison cost dan adoption cost-nya juga. Kemudian setelah kita menginisialisasi variabel-variabelnya, ada juga variabel untuk menghitung jumlah comparison dan adoption-nya. Kita inisialisasi di sini saja counternya untuk comparison dan untuk adoption-nya. Setelah variabel kita inisialisasi, kita deklarasikan semua, kemudian di sini kita akan inisialisasi variabel-variabel yang akan kita gunakan. Untuk variabel min dan variabel max akan kita buat sama nilainya. Nilai defaultnya adalah nilai array dengan indeks ke 0. Maka kita tulis seperti ini. Kemudian untuk comparison cost, kita akan menggunakan untuk nilai minimal dan maksimal itu, comparison cost-nya adalah 1000. Karena sama, maka kita buat seperti itu lagi. Kita isi nilai 1000. Lalu untuk yang adoption cost-nya, kita isi nilai defaultnya juga. Adoption cost untuk yang min sama dengan adoption cost yang max. Nilainya sama-sama kita isi 5000. Kemudian tidak lupa juga untuk yang counternya. Counternya akan kita isi defaultnya dengan 0, karena nanti dia akan menghitung berapa kali adoption dan comparison akan dilakukan. Kita isi dengan 0. Ya, setelah nilainya kita isikan semua, nilai defaultnya, kemudian sekarang kita langsung mencari nilai minimalnya. Untuk nilai minimal, untuk mencari nilai minimal, kita menggunakan for looping. For looping ini nanti gunanya untuk membandingkan. Kita akan membuat sebuah condition di dalamnya. Kita buat dulu conditionnya seperti ini.
Ya, kita buat seperti ini. Nilai default dari variabel min ini adalah nilai pada array dengan indeks ke 0. Maka di sini kita akan membandingkan nilai indeks ke 0 dengan indeks ke i sama dengan 1 pada putaran looping yang pertama. Pada putaran looping yang pertama, nilai i adalah 0, maka kita akan membandingkan nilai array pada indeks ke 0 dan indeks ke 1. Begitu seterusnya. Kemudian apa yang kita lakukan pada if condition ini? Nah, setelah pada if condition ini kita akan melakukan penambahan nilai pada counter karena kita sudah membandingkan di situ. Counter comparison kita plus. Kemudian karena kita akan mencari nilai minimalnya dulu, jika nilai min ini lebih kecil daripada nilai array pembandingnya, maka nilai pada variabel min akan tetap. Maaf. Di sini terjadi error. Counter comparison belum terinisialisasi. Oh, mohon maaf, salah, harusnya di sini counter comparison. Sudah, nilai min sama dengan nilai min. Ini kita sepertinya tidak perlu gunakan. Karena nilainya akan tetap. Kemudian, jika nilai min tidak lebih kecil daripada nilai array pembandingnya, maka akan dilakukan counter comparison, akan kita plus karena di sini membandingkan nilai dari array lagi. Kemudian kita akan melakukan adoption, sehingga kita membuat counter adoption, kita plus juga agar nilainya bertambah. Kemudian kita akan menukar nilai minnya, nilai pada variabel min, menggunakan nilai pembandingnya. Karena di sini kita bandingkan dengan array pada indeks i plus 1, maka di sini nilai min juga akan kita isi nilai pada array dengan indeks i plus 1. Kemudian, setelah looping ini dijalankan, akan kita print dari value-value yang sudah kita masukkan tadi. Kita print dulu comparison-nya dari counternya. Kita print counter comparison-nya. Kemudian kita print nilai adoption-nya juga. Kita coba running dulu. Ya, belum rapi, nanti kita rapikan lagi.
Kita akan lanjutkan merapikannya. Di sini saya menggunakan tema. Jadi untuk garis miringnya menjadi seperti ini. Ini adalah garis miring untuk membuat tab seperti pada biasanya. Ya, sudah agak rapi. Di sini mungkin kita tambah juga beberapa white space sehingga lebih rapi. Setelah ini kita akan membuat untuk mencari nilai max-nya dulu. Tapi setelah ini adoption cost-nya yang tadi sudah kita buat, min adoption cost-nya, biaya untuk adopsinya, kita akan kalikan dengan counter comparison, dengan counter dengan counter adoption-nya. Jadi nilai dari variabel ini, min adoption cost, akan dikalikan dengan variabel counter adoption, kemudian nantinya akan disimpan pada variabel min adoption cost. Kita lakukan hal yang sama pada comparison cost juga. Sudah. Kemudian setelah kita kalikan, nilai biaya sudah tersimpan di variabel yang ada cost-nya ini. Ini untuk mencari nilai minimum. Kemudian sebelum kita mencari nilai maksimum, kita reset dulu counternya. Kita kembalikan dulu counter adoption dan counter comparison-nya. Kita nolkan kembali agar dia counternya mulai dari 0. Kemudian kita mulai membuat program untuk mencari nilai maksimum. Kita menggunakan for loop lagi, for loop biasa. Dan kembali di sini kita beri min 1. Ini juga kita beri min 1. Karena di sini mohon maaf. Yang di sini sudah diberi min 1. Karena di sini ada plus 1. Kita mulai dari indeks ke 1 membandingkannya. Di sini kita akan membuat if condition lagi. If-nya kita isi jika nilai default dari variabel nilai maksimal itu lebih besar dari nilai pada variabel array pada indeks ke i plus 1, maka akan kita hitung comparison-nya. Kita tambah. Dan nilai pada variabel max tetap
Jika tidak, maka counter untuk comparison ini kita tambah juga. Mengapa counter comparison selalu kita tambah di setiap kondisi? Karena pada setiap kondisi kita akan membandingkan data array-nya itu. Dan counter adoption-nya kita tambah juga karena kita akan melakukan adopsi lagi di sini. Atau melakukan swap atau pertukaran nilai. Kemudian nilai yang akan kita tukar adalah nilai pada variabel max. Nilai pada variabel max akan kita tukar dengan nilai yang kita bandingkan di sini. Sudah. Kemudian setelah ini kita akan print jumlah counter-counternya dulu. Berapa kali comparison dan adoption itu dilakukan. Counter comparison dulu, kemudian kita print counter adoption-nya. Sama seperti yang di atas, kita akan berikan white space gunakan slash tab di sini. Kemudian akan keluar seperti ini. Mohon maaf, masih belum rapi, kita akan rapikan dulu. Sudah kita rapikan. Kemudian sama seperti pada mencari nilai minimum di sini, pada nilai maksimum juga kita akan mengalihkan nilai cost-nya dikalikan dengan jumlah comparison-nya. Pertama kita max comparison dulu. Atau max adoption dulu juga boleh. Cost adopsinya kita kalikan dengan counternya. Counternya adopsi juga, yang adopsi juga. Kemudian max adoption cost, max comparison cost-nya kita kalikan dengan counter comparison-nya untuk mendapat harga total pada comparison dan adoption-nya nantinya. Kemudian kita membuat pembatas di sini menggunakan sama dengan saja. Lalu kita print di sini nilai terkecilnya adalah ada pada variabel minimal. Dan biaya komparasi ada pada variabel yang sudah kita hitung tadi. Kita masih meng-print nilai yang minimal dulu. Kemudian kita print untuk biaya adoption. Untuk mencari nilai minimal.
Kemudian setelah ini kita juga mencari biaya total dari kedua ini, dari comparison dan adoption-nya. Biaya totalnya adalah value dari biaya comparison ditambah dengan biaya adoption. Kita coba print dulu. Kita coba running dulu. Oke, kita rapikan. Kita sudah mencari biaya total. Untuk nilai terkecil sudah sampai situ. Sekarang kita buat seperti ini juga, tapi untuk nilai yang terbesar atau nilai max. Kita bikin separator dulu. Boleh pakai apa aja, yang penting ada tanda untuk pemisah. Kemudian kita print lagi untuk nilai terbesarnya. Nilai terbesarnya kita upload, kita print variabelnya max, lalu kemudian kita print biaya comparison ya. Biaya comparison untuk nilai terbesar ini ada di variabel max comparison cost. Setelah itu kita print juga biaya adoption-nya. Biaya adoption-nya itu kita akan print pada variabel max adoption cost. Kemudian kita akan print juga biaya totalnya. Biaya totalnya itu kita dapat dari menjumlahkan variabel biaya compare dan biaya adopsi. Setelah ini kita bisa running programnya. Kita bisa pisahkan ini. Kita revisi sedikit. Di sini kita membuat search min-nya saja. Kita copy. Kemudian sebelum looping kedua ini kita membuat search max. Kita running. Ya, setelah kita running, di sini kita bisa tahu dari keadaan awal nilai array kita ada 1, 5, 6, 4, 2, dan 3. Kemudian nilai minimal dari array kita adalah 1.
pada saat mencari nilai minimal ini, kita melakukan compare sebanyak 5 kali dan melakukan adopsi sebanyak 0 kali. Kenapa 0 kali? Karena nilai 1 sudah ada di sebelah kiri, jadi nggak ada nilai yang ditukar-tukar lagi. Nggak ada nilai yang kita ambil untuk mengganti nilai default pada variabel yang ini. Kemudian, pada saat mencari nilai max, kita melakukan comparison sama sebanyak 5 kali juga. Kemudian, adoption-nya kita lakukan sebanyak 2 kali. Itu kenapa? Karena nilai default pada variabel max adalah 1. Kemudian, ketika kita menemukan perbandingan dengan angka 5, di mana 5 ini lebih besar dari 1, maka nilai 5 ini kita adopsi untuk menggantikan nilai angka 1 pada variabel max. Kemudian ketika 5 kita bandingkan dengan 6, 6 ini lebih besar dari 5, sehingga nilai 6 ini kita adopsi untuk menggantikan angka 5 ini pada variabel max. Kemudian seterusnya, ketika kita membandingkan 6 dan 4, kita tidak melakukan apa-apa kecuali comparison. Ketika kita membandingkan 4 dan 2, kita juga hanya melakukan comparison. Dan ketika kita membandingkan 2 dan 3, kita juga hanya melakukan comparison. Maka di sini didapat biaya pada saat kita mencari nilai terkecil, biaya total kita hanya comparison aja, jadi 5.000. Saat kita mencari nilai terbesar, yaitu ada biaya comparison sebesar 5.000 dan biaya adoption 2 kali 5.000, sehingga 10.000 di sini kita dapat, dan totalnya 15.000. Kita akan coba di sini menggunakan nilai array yang lain. Kita akan acak. Misalkan di sini 3. Kita akan coba menggunakan urutan array yang seperti ini. Nah, di sini kita dapati hasilnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena di sini waktu kita mencari nilai minimal, kita akan melakukan compare 5 kali tetap, karena for loop-nya kita buat sampai 5 kali. Kemudian adoption-nya 2 kali. Kenapa? Karena ini tadi, keadaan awal nilai dari variabel min ini adalah 3. Kemudian ketika 3 dibandingkan dengan 5, nilainya tetap 3. Ketika 3 dibandingkan dengan 4, nilainya tetap 3. Ketika 3 dibandingkan dengan 2, nilainya akan berubah menjadi 2. Kemudian di situ terjadi adoption 1 kali. Lalu setelahnya 3 akan dibandingkan dengan 1, sehingga akan terjadi adoption kedua, karena 1 ini lebih kecil. Lalu ketika 3 dibandingkan dengan 6, mohon maaf. Aduh, salah jelas loh. Ya, di sini kita dapati hasilnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena di sini dengan urutan array yang berbeda, sehingga nilai default pada variabel min dan max ini adalah 3, sehingga ketika 3 ini dibandingkan dengan indeks pertama, indeks ke-1, mohon maaf, itu akan didapati 3 ini lebih kecil. Jadi hanya terjadi comparison pertama. Kemudian ketika 3 dibandingkan dengan 4, 3 juga masih lebih kecil, sehingga tidak terjadi adoption. Ketika 3 dibandingkan dengan 2, 2 ini lebih kecil dari 3, sehingga nilai pada variabel min akan digantikan dengan nilai 2. Kemudian saat variabel min ini bernilai 2 dibandingkan dengan 1, akan terjadi adoption lagi, karena nilai angka 1 ini lebih kecil dari 2. Total adoption pada array ini untuk mencari min adalah 2, sehingga biaya adoption-nya 2 kali 5.000, 10.000, biaya comparison 5.000, dan biaya total 15.000. Begitu juga untuk nilai max-nya terjadi adoption sebanyak 2 kali. Kita coba sekali lagi dengan urutan data.
yang kemungkinan akan menjadi worst case di sini. Worst case adalah kemungkinan terburuk, di mana untuk mencari nilai minimal dan nilai maksimal akan membutuhkan biaya adoption lebih banyak. Kita coba di sini untuk buat worst case pada saat mencari nilai min. Namun ini akan menjadi best case untuk mencari nilai max, karena ini akan menjadi adoption terkecil. Kita running saja. Ya, terjadi seperti ini. Benar saja, adopsinya terjadi di sini sebanyak 5 kali. Ini adalah kasus terburuk karena biaya total yang dibutuhkan menjadi sangat mahal. Kemudian pada saat mencari nilai max, kita tidak membutuhkan adopsi sama sekali karena nilai max-nya sudah berada di paling depan, sehingga menjadi nilai default juga. Jadi di sini hanya membayar biaya comparison-nya saja. Adoption-nya 0. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.